Sen kamu, Guzel cantik, dia yang cantik. Jadi kamu atau dia nih yang cantik gitu. Jadi bingung ya. Jadi lebih mending bagi mereka sennya yang nggak disebutkan, tetapi sinnya yang ditambahkan ya. Daripada sennya disebutkan, sinnya nggak ada gitu. Nah, ini sekedar pengantar ya, pengetahuan kita untuk Iya. harmonisasi vokal ya di bahasa Turki. Jadi di bahasa Turki itu adalah eh, dia bersifat aglutatif ya istilahnya. Jadi di bahasa Turki itu memang kaya dengan penambahan akhiran-akhiran atau sufiks atau sufiks kalau di bahasa Inggrisnya ya. Jadi dia membentuk kata bahkan membentuk kalimat itu dengan menambahkan akhiran-akhiran. Jadi nggak sah bahasa Turki itu kalau nggak ada akhiran-akhirannya. Makanya nanti semakin lama kita belajar akan semakin banyak akhiran-akhiran yang akan kita pelajari. Tapi menurut saya ya, selama sejauh ini saya belajar itu 90% itu polanya seperti ini aja gitu. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sudah saya share di grup ya, kalau teman-teman sudah paham bahwasannya akhiran itu akan ada perubahan dia. Perubahannya tergantung apa? Tergantung dari ini ada catatannya ya, huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya. Yang di bawah ini saya kasih highlight dulu. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Ada dua cara, ada empat cara, ada kelihatan ya di monitor ya. Kelihatan. Kelihatan. Oke ya. Jadi ini penting sekali ya dalam bahasa Turki. Artinya kita perlu memahami. Karena kalau nanti akhiran-akhirannya kan kita bisa belajar mandiri ya, bisa belajar masing-masing. Tapi sepengalaman saya sejauh ini saya belajar, apapun itu akhirannya yang akan ditambahkan untuk membentuk suatu maksud, tujuan, ataupun kalimat, itu selalu polanya seperti ini aja dia. Ada yang berubah dua kali atau dua cara, ada yang berubahnya empat kali. Nah, seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya. Huruf vokal. Jadi di bahasa Turki itu ada delapan huruf vokal yaitu A, E, O, U. Kemudian E, I, E, E. Nah, ini adalah huruf vokal. Jadi ini yang kita perlu perhatikan di kata terakhir sebelum akhiran tersebut ditambah. Nah, gitu. Jadi nanti ada berubah dua kali, ada berubahnya empat kali, tergantung dari akhirannya. Nah, mari kita lihat ya. Nah, di sini. Di sini sebagai contoh, sebagai pengantar ini, kita ambil kata tangan ya. Tangan itu kan L. Kalau dalam bahasa Turki, dia singkat aja. L, tangan ya. Tapi nanti bisa jadi panjang nih ceritanya ya. Nah, L itu tangan, kalau kita tambahin akhiran ler, ya, dia jadinya jamak. Tangannya lebih dari satu, berarti artinya tangan-tangan ya. Yang L ler ini jadinya tangan-tangan. Tangan-tangan. Nah, seperti itu. Kelihatan ya. Oke, Benar. ya. L ler tangan-tangan. Nah, kemudian dia ditambah akhiran im yang di sini. Nah, ini artinya ku ya, milikku artinya. Jadi kalau ellerim artinya tangan-tanganku. Nah, seperti itu. Tapi ini kan sebagai pengantar ya, biar teman-teman paham secara konsep bahasa Turkinya. Jadi L tadi tangan, ditambah ler, tangan-tangan jadinya, ditambah im jadinya tangan-tanganku. Nah, kemudian ada akhiran lagi D, ditambah lagi. Ini masih nyambung semua, jadi mengikat dia ya. D itu artinya di, ya. Jadi kalau kita bilang ellerim de itu artinya di tangan-tanganku, ya, di tangan-tanganku. Nah, Udah lagi. kemudian Udah lagi ada lagi cuma. akhiran lagi sin ya. Sin di sini artinya kamu, Oh, ya. Walaupun kita mungkin sudah belajar sen itu kamu, tapi nggak sah kalau nggak ada akhirannya ya, seperti saya bilang sebelumnya. Ini sin itu artinya kamu. Jadi kalau ada kata ellerim desin itu artinya kamu di tangan-tanganku, ya. Contohnya di sini ada
sebuah permata ya atau inji ya. Seperti itu ini permata. Kemudian itu ada di tangan, ada di kedua tangan saya gitu ya. Jadi saya mau bilang kamu si permata ini kamu ada di tangan-tanganku. Nah, itu kalimatnya dalam bahasa Turki adalah cukup satu kata aja tapi jadi satu kalimat ya. Hmm. Ellerim desin. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan bahwasanya kan kita tadi tambahkan ler pada saat membentuk jamak. Tapi apakah semua kata ditambahi ler ketika ingin membentuk jamak? Contohnya ada kata buku. Buku kan kitab ya. Nah, kalau kita mau bilang buku-buku, apakah jadi kitab ler? Ternyata tidak, dia menjadi kitab lar. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasannya akhirannya itu ada dua ya. Ada ler, ada lar ya. Untuk menyatakan jamak. Itu tadi makanya ada di sini perubahannya yang dua cara. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Ketika lar, dia gunakan A kan? Lar. Ketika dia ler, dia kan gunakan ler. Kapan saja pakai A atau lar? Yaitu ketika huruf vokalnya A, E, O, U. Nah, pada kata kitab, ini kan huruf vokal terakhirnya adalah A ya. Huruf vokal terakhirnya adalah A. Makanya kita tambah lar menjadi kitab lar. Nah, ketika L huruf vokal terakhirnya adalah E, kebetulan cuma satu huruf vokalnya ya. Makanya kita tambahnya ler gitu, bukan lar. Nah, kemudian ada yang berubahnya empat kali. Contohnya di sin ini, kamu ya. Kamu itu kan sin. Kenapa dia pakai sin? Karena huruf vokal terakhir dari kata sebelumnya adalah yang ini ya. E. Nah, sin itu kan maksudnya di berubahnya empat cara ya, yaitu di sini kan, ini kan sin. Dia menggunakan huruf I ya, sin. Berarti otomatis selain sin ada lagi sen gitu. Ada lagi sun, ada lagi sun. Makanya ketika kita menanyakan kabar di mana? Nah, ini ya. Nah, ini biar lebih jelas. Ketika kita menanyakan kabar dengan orang, kita pakainya nasal sen. Kenapa bukan nasal sin? Karena huruf vokal terakhir sebelum ditambahin sen yang warna ungu ini adalah hurufnya E ya. Kalau Hmm. dia jadi nasal sen seperti aturan di sini yang di empat cara tadi. Nah, ini kan kalau A atau dia jadi E, jadi sen. Nah, balik lagi ke situ. Nah, ini sebenarnya pengantar aja. Nanti karena waktu kita belajar, kita akan pelajari satu-satu. Tapi bagi teman-teman yang bisa merangkum, bahwasannya ternyata seperti itu aja gitu. Dalam artian apapun nanti akhiran-akhiran yang akan kita pelajari, dia akan selalu berformat seperti ini gitu. Jadi akhirnya ketika saya belajar, contohnya ada kata bulan ya, bulan. Mungkin teman-teman pernah tahu juga di sini ya, bulan. Ini kan dari kata bul artinya menemukan. Nah, bulan ditambah akhiran an itu artinya yang menemukan gitu. Nah, saya secara otomatis ketika tahu, ini kan saya nggak belajar ya, nggak belajar di kursus nih. Saya tahu sendiri ketika ada satu kalimat, saya cari gitu. Oh, bulan ini yang menemukan artinya. Berarti ada akhiran an di sini. Artinya yang menemukan. Kalau kita lihat ada akhiran an, mengandung huruf A kan, berarti dia masuk di sini nih. Kalau ada akhiran an, otomatis akan ada akhiran n gitu, teman-temannya. Ya, makanya ketika katanya bil atau mengetahui ya, jadinya bilen gitu ya. Bukan bilan ya. Itu dia bulan karena huruf vokal terakhirnya kan U. Makanya dia jadi bulan yang ini ya. Nah, kalau dia bil jadinya bilen. Oke. Mungkin ini sekedar pengantar aja. Ada pertanyaan teman-teman. Ini sekedar membuka wawasan kita bahwasanya di bahasa Turki itu kaya dengan akhiran-akhiran dan itu harus ya wajib orang itu eh, tidak menyenangi ya dalam artian bisa salah gitu kalau kita tidak menambahkan akhiran walaupun kita berikan subjek. Iya. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Atau ada yang ingin didiskusikan? Kita santai aja ya, karena waktunya juga panjang kok malam ini ya. Ya, ini contoh yang paling gampang atau mungkin juga paling sering ya. Ini ada kata guzel ya. Guzel ya. Guzel itu kan artinya apa teman-teman? Guzel. Cantik.
Ya, cantik. Nah, kita tahu nih subjeknya kamu ya. Kamu itu kan sen ya, sen. Kalau kita mau bilang kamu cantik, kalau di bahasa Indonesia kan cukup kita kasih ya kamu aja di depan kan, sen güzel gitu ya. Sen güzel artinya kamu cantik kan, tapi di bahasa Turki nggak bisa gitu. Ini nggak sah. Kenapa? Karena di kata güzel ini harus kita tambahin akhiran yang mengacu kepada sen tadi. Sen tadi ya, güzel ya, kan huruf vokal terakhirnya adalah e ya. Makanya dia akan pakai sin ya. Makanya kalau kita mau bilang kamu cantik ya, dalam bahasa Turki itu adalah sen güzel sin. Nah, karena sudah ada akhiran sin yang menunjukkan bahwa itu sen, makanya sennya boleh nggak dipakai lagi. Jadi lebih bagus bagi mereka ya, sennya yang nggak dipakai dibanding sinnya yang nggak ada gitu. Jadi kalau kita bilang Guzel sin itu benar dan mereka paham Guzel sin, kamu cantik. Tapi kalau kita bilang sen Guzel itu salah dan mereka bisa nggak paham ya gitu ya. Atau paham tapi nggak suka gitu karena yang dituntut adalah akhirannya gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat di sini ya, karena ada juga subjek ya yang tidak menambahkan akhiran yaitu o. O itu kan artinya dia ya. Nah, jadi kalau ketika ada kalimat sen guzel, hanya sen guzel, kamu, sennya kamu memang guzel cantik kan, tapi cantik itu guzel tanpa akhiran artinya dia. Dia yang cantik gitu. Nah, jadi kalau sen kamu, guzel cantik, dia yang cantik. Jadi kamu atau dia nih yang cantik gitu. Jadi bingung ya. Jadi lebih mending bagi mereka sennya yang nggak disebutkan, tetapi sinnya yang ditambahkan ya. Daripada sennya disebutkan, sinnya nggak ada gitu. Itu sekedar pengantar bagi teman-teman ya, khususnya bagi yang baru belajar, karena ini sebenarnya konsep penting ya, kalau menurut saya di bahasa Turki. Tanpa memahami ini, semakin lama akan semakin berat gitu. Tapi kalau memahami konsep ini, apapun nanti akhirannya, akan tetap itu-itu aja dia. Ya, kalau kosakata itu kan kita bisa perbanyak. Tapi ketika kita tidak memahami yang ini, contohnya nanti kan ada kata umpamanya uzun ya. Uzun itu kan artinya tinggi ya. Kalau saya nggak salah sih. Ya, uzun. Kalau kita mau bilang kamu tinggi, berarti sen uzun ada empat pilihan ini. Uzun sun ya, karena dia pakai huruf U terakhir, makanya kita tambah jadi sun. Nah, seperti itu. Tapi ini nanti akan kita pelajari kok ya, teman-teman ya. Jangan khawatir, nanti ini topiknya namanya isim jumleleri. Di malam ini saya hanya ingin seperti di bahasan di grup sebelumnya, ingin membuka wawasan kita sama-sama ya, belajar bahwasanya di bahasa Turki itu akhiran itu adalah suatu kewajiban ya, suatu hal yang penting bagi bahasa ini. Jadi eh, muncul masalah pula akhirannya nggak cuma satu gitu. Kalau cuma satu ya lebih gampang ya. Minimal dia dua berubahnya ya, atau ada yang empat bahkan. Seperti ini kan kita lihat ya, sen, sin, sun dan sun, im, dan um. Ini sebagai pengantar, jangan khawatir nanti akan kita bedah satu persatu kok ya teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan, kecepatan, kelambatan atau ada yang ingin didiskusikan?